Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Lamsarima Pardede. Saya dari kelas 12 IPA 3 dari SMA Swasta Santa Maria Tarutung. Jadi dalam video kali ini saya dibuat tugas oleh Ibu Hesi Tomorang, yaitu menceritakan kembali ataupun menceritakan ulang tentang yang ada dalam buku kelas 12 halaman 22, yaitu kisah Gregorius Siddhartha Soegijo. Gregorius Siddhartha Soegijo ini lahir di Yogyakarta pada 30 November tahun 1932 dan ia meninggal pada 4 Oktober tahun 2006. Ia disebut pematung penting. Selain mendirikan Asosiasi Pematung Indonesia atau API, ia juga memiliki peran menonjol dalam mendirikan karya-karya seni rupa dalam publik. Pria yang panggilan akrabnya ini Darta, dalam seni patung sering menggunakan media yang tak lazim, seperti beras atau mata uang, dan ia juga banyak menjelajahi berbagai media seni rupa lainnya seperti seni lukis, cetak saring, keramik, dan kerajinan tangan. Mengenai konsep berkarya, Darta pernah mengatakan, "Saya berkarya mengikuti napas, dan dari ke hari, dari pagi ke malam, ke depan saya berjalan, ke belakang saya menengok, agar perjalanan tak pernah putus. Dahulu adalah leluhurku, kini saya berada, dan esok adalah keturunanku. Dan satu rangkaian yang bersambung tak terputus, menyongsong masa depan yang abadi." Dalam proses berkarya, Darta sering tidak memiliki angan-angan yang sangat jelas terhadap hasil akhirnya, dan ada gejolak antara dunia gagasan dan personalan lainnya, yaitu alat, bahan, teknik, dan kemampuan tangannya. Sekalipun mulai gagasannya telah dikonsepkan, baik ketika masih di otak ataupun imajinasi, dan akhirnya tergambar pada sketsa, tarik ulur ataupun antara imajinasi, konsep, dan medium selalu saja terjadi. Di sini telah terjadi musyawarah dan perang antar gagasan. Eksplorasi Darta merupakan pencarian yang dilakukan dengan sadar atau untuk mengadakan suatu reorientasi terhadap kekhususan ungkapan dari suatu kepribadian Indonesia yang dipahami sebagai bukan ungkapan individual, melainkan sebagai suatu kepribadian yang kolektif. Artinya, Darta dapat menilai dari berbagai karyanya sebagai seniman yang selalu saja dapat tegar melakukan perang dan musyawarah, sekaligus selalu mendengarkan proses anti-establis terhadap media apapun yang dipegangnya. Tentang asal-usulnya, Darta merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara dan dengan ayah dan ibu seorang seniman. Ayahnya Bernardius Soegijo meninggal pada tahun 1950 dan ibunya Claudia Soemirah meninggal pada tahun 1985. Menghidupkan kepekaan estetika anak-anaknya dengan lingkungan keluarga yang menggemari musik klasik barat maupun Jawa dan berbagai kegiatan kesenian lainnya. Sebelum mendalami seni patung, Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta, Darta sempat mempelajari dasar-dasar melukis dari tokoh-tokoh pelukis dan seperti Hendra Gunawan dan Trubus di Sanggar Pelukis Rakyat pada tahun 1950-an. Tahun 1953, Darta dikirim belajar di Jan van Eyck Academy di Maastricht, Belanda oleh misi gereja Katolik. Setelah 3 tahun belajar di negeri kincir, ia kembali pulang ke Yogyakarta. Saat itu, kecenderungan seni rupa Darta yang seolah-olah hanya mementingkan bentuk semakin kuat, ia dianggap ke barat-baratan. Pada tahun 1965, Darta ditarik ke Bandung oleh pelukis dan pematung Bud Muchar
untuk mengajar di jurusan seni rupa atau ITB. Keberadaannya di Bandung seolah-olah semakin memperjelas perbedaan Yogyakarta dan Bandung dalam hal seni rupa. Darta baru kembali ke Yogyakarta setelah pensiun dari ITB. Di Yogyakarta, ia mendirikan API yang berbagai kegiatan ataupun sering diramaikan oleh kritik dalam berbagai pamerannya. API tak ragu menyandingkan karya-karya para perupa senior dengan karya-karya perupa muda. Nama Gregorius Sidarta sendiri mulai menanjak ketika ia menyajikan karya-karya yang berjudul Tangisan Dewi Betari yang kini menjadi koleksi sebuah museum di Jepang. Karya patungnya ini melawan konvensi seni patung barat maupun lokal karena bentuknya yang pipih sehingga dianggap bukan patung. Karya-karya lain yang membuatnya terkenal antara lain Tonggak Samudra, Monumen Pelabuhan Peti Kemas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Garuda Pancasila di atas podium gedung MPR ataupun DPR, Patung Bung Kemas. Patung Bung Karno di makamnya Blitar, Jawa Timur, tata ruang Monumen Proklamasi, dan rancangan Piala Citra yang merupakan perpaduan dari seni tradisional wayang dan modern serta patung mekatronik. Selama hidupnya sejak tahun 1957, Darta banyak melakukan pameran tunggal maupun bersama, antara lain di Jakarta, di Bandung, Yogyakarta, Jepang, Singapura, India, Polandia, Norwegia, Thailand, Filipina, dan New York. Ia berharap di dalam karyanya dapat mengembangkan peradaban manusia. Darta pernah mendapatkan berbagai penghargaan ataupun atas karyanya yang seperti Anugerah dari Seni Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional pada tahun 1952 dan Anugerah Seni DKI Jakarta pada tahun 1982 dan penghargaan patung terbaik dari untuk Dewan Seni Kesenian Jakarta pada tahun 1986 dan penghargaan ASEAN kedua untuk kebudayaan komunikasi dan karya sastra pada tahun 1990 dan penghargaan rencana monumen proklamator di Jakarta. Ia juga berjasa karena mendirikan studio seni patung ITB dan mendirikan Institut Kesenian Jakarta. Gregorius Sidarta meninggal dunia pada usia 74 tahun karena kanker paru-paru dan telah diidapkan selama 1 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Dr. On Surakarta. Setelah sebelumnya sempat dirawat 1 malam di tempat yang sama, jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga besar Moerdani di Astana Bonoloyo, Kadipiro, Solo pada 5 Oktober tahun 2006. Ia meninggalkan seorang istri, Maria Sri Noerna Moerdani, dan 4 orang anak, yaitu Maria Antoinette, Maria Sandra, Brigita Rina Adinda, Lona Mirah Trisani, dan Gregorius Bima Barta, serta 8 orang cucu dari keempat anaknya. Hanya anak bungsunya yang mengikuti jejaknya dalam kesenian. Sekian dari hasil video yang saya buat. Jika ada kesalahan maupun kata-kata yang salah, mohon dapat dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.